Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kali ini saya mau wawancara seorang pemuda dan kebetulan anak saya sendiri jadi anak abang saya kedua. Anak saya ini merintis usaha secara online. Sebentar lagi kita akan wawancara dari mana dia memulai dan bagaimana perjuangannya dan akhirnya sampai seperti ini. Nama siapa nak? Abi Muhammad Arj. Abi Muhammad Arji. Anak keberapa? Anak kelima dari 5 bersaudara. Anak kelima dari bersaudara. Sebelum ditanya soal perjuangan, sekarang Pak mau tanya minimal penghasilan Albi sebulan berapa? Kalau penghasilan masih belum bisa dihitung, tapi kalau yang sudah dicapai itu udah nyampe 70 juta per bulan. 70 juta ya. Jadi begini sahabat semua, ini bisa jadi motivasi buat pemuda-pemuda yang lain, terutama pemuda negari Sangiang Bakar, karena ini memang saya peruntukkan untuk orang-orang Sangiang Bakar supaya mereka juga merintis usaha itu dengan semangat walaupun tidak lazim bagi sebagian orang. Jadi supaya kita menciptakan peluang sendiri, bahkan di rumah sendiri kita bisa berbisnis. Oke. Pertama-tama tertarik bisnis online ini bagaimana? Berjualan online ini. Ini udah lama main online itu di tahun 2014 masih sekolah. Mulai pertama mengerti main belanja jualan online. Terus memulainya ketika itu juga. Itu juga waktu mulainya, tapi nggak nyampe setahun, nyampe 2 tahun berhenti. Jadi setelah 2 tahun berjalan akhirnya berhenti. Penyebab berhenti apa ketika itu? Masih banyak kelemahan dalam strategi. Berapa lama berhenti ketika itu? 2 tahun vakum karena belum ngerti, terus turun targetnya banyak, saingan banyak, terus turun melunak, strategi belum ngerti apa-apa, Iya. vakum, usaha lain, dari usaha. Terus mulai lagi tahun 2016 itu di pertengahan tahun seminar pelatihan dari negeri seminggu selama 6 bulan ngeriset untuk memulai. Terus baru mulainya di tahun 2017 tanggal 1. Jadi sahabat semua, ternyata anak saya ini memulai bisnisnya sekarang ini pada 2017, jadi bulan Februari ya, belum setahun. Dan ternyata sebelumnya dia mencoba-coba, itu akhirnya karena mencoba-coba tidak tahu ilmunya, akhirnya ikut pelatihan, di situ akhirnya dipelajarin strateginya. Oke, ikut kelas pelatihan mahal nggak? Saya itu masih ikutin program pemerintah. Oh, pemuda itu harus rajin mencari peluang, belajar, ada pelatihan atau apa untuk menunjang usaha, ya harus dilakukan. Oke, jadi dimulai Februari itu. Cara pemasaran bagaimana? Dulu tuh belum ngerti namanya marketing, ada namanya digital marketing. Facebook ada namanya Facebook Ads. Ya, betul. Di situ udah ngerti. Sebelum itu kan pelatihan 6 bulan riset, belajar ikut komunitas apa, saya ikut belajar banyak sharing. Sudah ngerti, saya mau pakai strateginya pakai Facebook Ads, terus di marketplace. Lagi namanya bisnis lagi banyak yang pindah haluan kepada marketplace. Marketplace itu yang Tokopedia, Bukalapak. Iya. Jadi kita berdagang di situ ya. Ya. Oke. Begini, itu disebut marketplace. Ya. E-commerce, kalau disebut pelaku ini pedagang itu namanya e-commerce. E-commerce. Baik. Marketplace. Ketika kita mendaftar ke marketplace itu apa ada syarat-syarat tertentunya? Tapi main di marketplace ada 4. Tokopedia, Bukalapak, Shopee, sama Lazada. Yang 2 itu gratis. Yang 2 yang gratis yang mana? Lazada sama Shopee. Oh ya. Masuknya biar bisa masuk. Yang Tokopedia sama Bukalapak juga gratis juga ada. Cuma ada namanya tokonya untuk biar kelihatan beda sama ini, biar ini toko berbayar. Di bulan pertama, jadi 1 Februari, di bulan pertama perkembangannya bagaimana? Masih belum ketebak, karena masih baru, masih strateginya masih dicoba pertama kali. Masih banyak kelemahan, dicoba masih gitu, belum memuaskan. Oke, sahabat, saya bisa menangkap sebenarnya ketika kita melakukan bisnis, yang penting pertama itu kita lakukan saja. Ini saya menangkap dari pembicaraan anak saya, kita lakukan. Nah, setelah kita lakukan nanti kita akan tahu kenapa ini tidak sesuai dengan keinginan. Akhirnya
karena tidak sesuai dengan keinginan, dirubah lagi cara. Jangan cara yang lama lagi, ditingkatkan cara gitu ya. Jadi dalam perkembangan berjalan, kita akhirnya kelemahan-kelemahan kita dan tahu mencari strateginya. Oke. Jadi peningkatannya lebih jelas, berasa memuaskan itu di bulan keberapa? Bulan Mei sama Juni. Mei dan Juni. Oke. Ketika peningkatan pertama itu yang dirasakan bagaimana perasaan? Seneng sekali. Senang ya. Kira-kira bagi pemula, kalau ada yang mau coba pemula, apa nasihat Albi untuk pemula ketika dia mau mencoba berjualan online, terutama apa tadi marketplace. Nah. Ya, kalau yang pertama tuh lakukan aja langsung. Kalau gagal ya nanti dilihat kurangannya apa, diperbaiki kembali. Dan juga belajar kepada dengan teman-teman online, Ikut komunitas-komunitas yang sama e-commerce juga, sama dagang atau istilahnya e-commerce. Ikut komunitasnya Mbak, minta ilmunya saya juga minta ilmunya gimana, makanya minta mentoring yang sudah ngerti. Produk yang dijual apakah beraneka ragam atau hanya satu produk? Sekarang masih satu produk tadi. Ini nanti mau ditambah Ya. Fashion. Pertama karena masih melihat perkembangan, terus mulai mas tahu di mana, sudah ada update terlihat. Nabi akan menambah jenis produk. Rencana waktu panjangnya? Karena kan masih produk orang lain yang jual. Rencana ke depannya mau bikin brand sendiri. Oke. Itu rencananya. Brand nama-nama produk nama-nama brand sendiri, bukan produk orang lain. Itu biarnya usahanya lanjutin ke depan. Memang sebaiknya kita membesarkan brand kita memang. Tapi sebelum kita mempunyai brand tidak masalah dalam merintis kita jual brand orang ya. Nah, kapan tuh buat brand sendiri? Setelah menguasai semua strategi semua yang marketing semua, bisa seluk-beluknya penjualan nanti gimana. Dia nanti kalau udah punya brand sendiri, gampang aja untuk menjualnya. Kalau nanti buat brand sendiri, apakah produk yang hampir sama yang dijual sebelumnya atau mungkin nanti akan tumbuh produk lain? Nanti produk baru, desain baru, pokoknya serba berbeda yang orang lain nggak akan berbeda. Memang kita itu harus buat produk yang berbeda. Jadi kalau ingin cepat maju dan sulit untuk dikejar orang, ya kita buat sesuatu yang berbeda, orang sulit mencarinya di tempat lain, sehingga kita jadi monopoli. Pertanyaan sederhana lagi, ini agak privasi ya, pendapatan ini keuntungan bersih ya, keuntungan bersih yang paling tinggi dalam sebulan itu didapat kira-kira berapa? Ini baik sahabat semua, bagi pemuda-pemuda siapapun yang menonton tayangan ini, dalam waktu 11 bulan itu hanya mengelola usaha di rumah bisa berpenghasilan. Dan itu apakah datang sendiri? Tidak, itu datang dengan melakukan, setelah melakukan belajar di mana kelemahan, dilengkapi kemampuan, bergaul atau terhubunglah dengan komunitas-komunitas yang kita bergerak di bidang yang sama. Pengiriman bagaimana? Ketika ada pesanan, apa tidak ada kelihatan peluang juga seperti ini? Ketika mengirim misal di Kiki kan atau di JNE, lalu satu produk kan mereka pengirim kan dibulatkan menjadi 1 kilo, kalau beratnya kurang dari 1 kilo. Ya. Atau ketika kita bawa barang kita semuanya, apa langsung digabung? Enggak, karena ada tujuan berbeda kan. Albi juga bisa kerjasama dengan JNE itu. Jadi Albi buka di sini di tempat kita sendiri, produk kita sendiri, atau orang lain juga mengirim melalui kita, ya keuntungan kita dapat. Nanti Albi cari informasi. Apa pesan Albi untuk generasi muda seusia Albi? Karena sekarang kan masih banyak orang juga yang dia ngotot untuk mencari kerja, melamar pekerjaan. Nah, seperti yang telah Albi alami sekarang itu, apa nasihat untuk anak-anak muda di bawah Albi sampai ke umur Albi? Masa muda ini dimanfaatkan dengan baik, dan dipakai untuk ya, karena kurang fokusnya benar, mau fokus apa atau tujuan untuk apa, masa muda itu masa tua yang pikir. Ya. Artinya batasin diri di waktu muda, batasin kesenangan. Jadi kita gunakan waktu muda ini untuk berjuang mencari tujuan kita. Kita batasin dari kesenangan, dari main-main segala macam, yang akhirnya nanti kalau kita sukses kan tentu kita tidak terbatas lagi. Jadi kalau sukses
namanya tidak terbatas, kita boleh kemana saja jalan-jalan kan, boleh makan kemana-mana saja kan. Itu ya. Nah, oke, pemuda-pemuda yang sosial Albi juga bergeraklah sekarang, kerjakan apa yang mungkin, karena menurut Albi fokus kepada cita-cita. Oke, jadi Albi terima kasih wawancara singkat ini. Tujuan Pak wawancara ini adalah supaya menjadi motivasi bagi pemuda-pemuda Indonesia, terutama orang kampung kita, Saniang Barkah, orang kampung kita itu. Nah, ini ada celah juga. Ketika mereka ikut ini, akan ada peluang tentunya. Oke, Albi terima kasih. Nah, baik, sahabat semua, itulah wawancara singkat saya. Saya wawancara soal begini baru pertama kali ini, jadi itu paham materi pertanyaan. Tapi ke depan memang saya ingin wawancara setiap orang yang sukses di bidangnya. Kenapa? Tujuan saya tidak lain tidak bukan adalah supaya banyak orang yang dapat manfaat, banyak orang yang dapat pengetahuan dari hasil wawancara saya. Jadi tujuan saya cuma, dan juga bagi saya sendiri saya dapat manfaat karena setua apapun saya selalu belajar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.